Timur, Kabupaten Cirebon. Suara-suara perubahan menggema dari mulai pelosok desa hingga pusat kecamatan. Wilayah yang hingga hari ini merupakan penopang utama dalam sektor pertanian dan juga perikanan, kini menanti menjadi daerah otonomi baru. Pembentukan daerah otonomi baru ini bukan hanya sekedar pemisahan wilayah, namun ini merupakan langkah penting untuk bisa mendekatkan pelayanan dan juga mempercepat pembangunan. Kita nantikan bersama bagaimana kelanjutan proses Cirebon Timur menjadi daerah otonom yang membawa harapan bagi masyarakat Jawa Barat, daerah Timur. DPRD Jawa Barat menunjukkan komitmen kuat dalam memperjuangkan pemerataan pembangunan dan pelayanan publik dengan mendukung pembentukan daerah otonomi baru. Salah satunya adalah Cirebon Timur. Pembentukan daerah otonomi baru ini bukan hanya tentang pemisahan wilayah, melainkan tentang meningkatkan efisiensi pemerintahan dan mempercepat pembangunan ekonomi di wilayah tersebut. Upaya pemekaran Cirebon Timur sendiri telah dimulai sejak 2008 dan kini semakin mendekati kenyataan setelah Kemendagri menyatakan akan mencabut moratorium pemekaran wilayah. DPRD Jawa Barat bersama berbagai elemen masyarakat dan tokoh lokal terus berjuang untuk menjadikan Cirebon Timur sebagai daerah otonomi baru. Untuk menjadikan Cirebon Timur sebagai daerah otonomi baru. Secara administratif pemerintahan. Demikian Bapak Ibu sekalian, bahwasanya kalau kita berbicara Cirebon tentu memandang perlu secara utuh bagian bahwa Cirebon antara kota dan kabupaten saja itu terjadi satu ketidaksepahaman, yaitu kaitan apa? Ini yang sederhana, hari ulang tahun. Hari ulang tahun Cirebonnya saja antara kota dan kabupaten beda, gitu kan? Padahal Cirebonnya sama. Nah, maka dalam hal ini menjadi satu pandangan juga untuk kita favorit agar menyamakan persepsi, jangan sampai Cirebon ini akhirnya terpecah. Tapi ada pendekatan bahwasanya Cirebon secara utuh melalui pendekatan historinya. Dari aspek ekonomi, ya tentunya kan masih banyak persoalan di sana. Bicara terkait dengan aspek kemampuan fiskal, ini juga masih menjadi masalah yang besar. Kalau politis nantilah masih panjang, ya nggak mungkin juga ada yang berani sekarang keluar calon bupati Cirebon Timur, masih lama Pak. Terus-terusan untuk memfasilitasi kami, perjuangan kami hingga sampai di kemarin disahkan oleh DPRD Provinsi Jawa Barat. Mohon untuk tidak banyak mempersoalkan, karena bagaimanapun juga titik yang sudah ditentukan itu mengalami proses panjang, kajian-kajian, pertimbangan-pertimbangan baik dari kami maupun dari tim ahli. Jadi sekali lagi mohon kepada kedua rombongan Kang Ono, Bapak Bulan Juli, terima kasih Kang Ono. Mudah-mudahan Kang Ono ini pahlawan Kabupaten Cirebon Timur. Nanti saya bikin tato aja di Cirebon Timur. Tolong Kang Ono jangan dipersoalkan. Terkait kemarin ada sutet dan sebagainya itu. Tapi kalau sekarang sembuh, kita udah kemarin udah kajian yang benar, itulah tempat strategis. Persoalan jalan rusak tadi Ketua DPRD sudah menyampaikan, sudah diperbaiki semuanya, infrastruktur di Cirebon Timur sudah diberesin dan sebagainya. Jadi mohon itu saja Kang, terkait masalah calon ibu kota tidak usah dipersoalkan, toh nanti pusat juga akan menentukan titiknya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kegiatan Citra Bakti ya, kalau misalnya kita membahas tentang DOB Cirebon Timur, sudah sejauh mana sih proses dalam mendorong pembentukan DOB Cirebon? Ya, yang terakhir kita sudah persetujuan bersama antara DPRD dengan Gubernur Jawa Barat
terkait dengan calon daerah persiapan otonomi baru Cirebon Timur, yang tentunya ini babak baru ya, yang tentunya menjadi pintu masuk bagi pemerintah Kabupaten Cirebon sebagai pemerintah Kabupaten Induk dan juga pemerintah Provinsi Jawa Barat. Untuk apa? Untuk mendorong bagaimana persiapan sampai pada akhirnya Cirebon Timur menjadi daerah otonomi baru. Persiapannya apa? Tadi juga disampaikan kan, ada beberapa aspek ya terkait dengan demografi, geografis, politis, ekonomi, sosial budaya, kemampuan fiskal, dan juga tata kelola pemerintahan. Tapi ujungnya sebenarnya banyak infrastruktur dasar yang belum ya tersedia di sana, sehingga pada akhirnya skor yang kemarin dilakukan oleh Komisi 1 dengan Injabar baru diangkat 351. Nah, yang ideal itu kan 450. Tadi juga ditemukan misalnya ada beberapa catatan ketersediaan ruang kelas baru untuk tingkat SMA, SMK ya, yang masih belum memenuhi. Nah, sehingga ini peran dari pemerintah Provinsi Jawa Barat, karena kan SMA, SMK kewenangan Provinsi Jawa Barat. Nah, terus terkait dengan tata ruang, ya, tata ruang, bagaimana di situ dibuat tata ruang yang pada akhirnya bisa menetapkan misalnya ibu kotanya di mana, kantor bupatinya, kantor dinas-dinasnya di mana, ruang publiknya di mana, ya kan, termasuk terkait dengan kawasan-kawasan yang berpotensi secara ekonomi. Nah, sehingga tentunya sekali lagi bahwa ini merupakan babak baru, sehingga mudah-mudahan pemerintah Kabupaten Cirebon ya sudah bisa menjadikan pembangunan Cirebon Timur itu menjadi skala prioritas, termasuk juga di pemerintah Provinsi Jawa Barat. Saya sih berharap APBD Provinsi Jawa Barat 2026, APBD Kabupaten Cirebon 2026 itu sudah bisa ya mengarahkan pembangunan terutama pada infrastruktur dasar yang meliputi infrastruktur jalan, lalu infrastruktur pendidikan dan juga infrastruktur kesehatan. Lalu bagaimana DPRD Jawa Barat dalam hal ini bisa menjamin hal positif apa sih yang bisa didapatkan dari pembentukan DOB buat masyarakat? Ya, dengan persetujuan bersama itu pada akhirnya kan menjadi komitmen DPRD Jawa Barat dan juga komitmen jadi gubernur. Ya, sehingga akan terlihat di sana serius atau tidaknya gubernur, serius tidaknya DPRD pada saat nanti kita mulai membahas terkait dengan APBD 2026. Oke. Jadi langkah selanjutnya yang ya pasti nanti akan kita tindak lanjuti melalui rapat-rapat. Pak Taufik dan teman-teman di Komisi 1 ya sebagai komisi yang membahas, merumuskan, mengajukan dalam rapat paripurna yang pada akhirnya disetujui bersama, ya nanti ya beliau yang akan mengawal, yang tentunya juga kita berharap sekali lagi bahwa komitmen itu bisa dilaksanakan bersama-sama, yang pada akhirnya pemerintah pusat juga pasti akan menindaklanjuti terkait dengan komitmen itu, karena jangan sampai misalnya calon daerah persiapan ini tidak pernah dilakukan sehingga pada akhirnya otonomi barunya juga entah kapan gitu kan. Makanya tadi disampaikan bisa panjang bisa pendek lah kan gitu, tergantung komitmen itu dijalankan. Oke, siap. Terima kasih. Sami-sami.